الحمد لله الذي على نعمة رمضان وكتب علينا الصيام وصيلة لدفع السيئات والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها إلى يوم الزحام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadratan muhtaramin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua untuk kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang bukan terucap di lisan saja, tetapi bagaimana terbukti teraplikasi dalam perbuatan nyata kita. Maka seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada siang hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqun. Selanjutnya, hadratan muhtaramin rahimakumullah, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan sehingga sampai hari ini kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak, hadratan muhtaramin rahimakumullah, hampir semua umat Islam dari bulan Rajab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan doa yang sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun ternyata, hadratan muhtaramin rahimakumullah, tidak semua dari umat Islam yang melantunkan doa tersebut dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Maka bersyukurlah hadratan muhtaramin rahimakumullah bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu sebagai bentuk bukti sayangnya Allah kepada kita semua. Maka sebagai bentuk syukur kita, hadratan muhtaramin rahimakumullah, atas nikmat yang luar biasa ini yang dianugerahkan kepada kita, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan diri dari segala macam bentuk kekurangan-kekurangan yang belum sempat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh, hadratan muhtaramin rahimakumullah, bisa jadi Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Karena sungguh kita semua tidak ada yang mampu memprediksi dirinya, tidak ada yang mampu memberikan jaminan kepada dirinya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, maksimalkan segala macam bentuk potensi ibadah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan semua ikhtiar itu mampu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqun. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa sekarang kita telah berada pada fase kedua bulan Ramadan, atau periode kedua bulan Ramadan, periode yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Periode awal yang merupakan rahmatnya Allah, 10 kedua bagian di Ramadan adalah ampunannya Allah, dan 10 terakhir di Ramadan ialah merupakan jaminan pembebasan dari api neraka. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah,
Sekali lagi, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bahagia berjumpa dengan Ramadan? 11 bulan berpotensi dari hidup kita untuk melakukan dosa. Namun pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang untuk diampuninya. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahun idza jtunibatil kaba'ir." Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, antara kesempatan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya menjadi penebur bagi dosa-dosa yang kita lakukan selama kita menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Maka hadratan muhtaramin rahimahumullah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata kita lalai di dalamnya, bahkan kita tidak akan dapat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan orang-orang merugi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman adraka Ramadan lam yaghfir lah. Betapa meruginya orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan, namun ketika dia keluar dari Ramadan tersebut, dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, kenalilah segala macam bentuk perbuatan, segala macam bentuk tingkah laku yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Maka apa di antara perbuatan-perbuatan tersebut hadratan muhtaramin rahimakumullah? Di antaranya ialah orang-orang yang hanya mampu menahan mulutnya dari makan dan minum saja, tetapi dia tidak mampu menahan mulutnya dari perkataan-perkataan keji. Orang yang hanya mampu menahan mulutnya dari lapar dan dahaga saja, tetapi dia tidak mampu menahan mulutnya dari mencari-cari kesalahan saudaranya. Maka ketahuilah hadratan muhtaramin rahimakumullah, orang yang berpuasa seperti itu, meskipun dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia berusaha untuk menahan sesuatu masuk dari mulutnya. Namun ketika dia tidak mampu menahan mulutnya dari berbicara yang tidak-tidak, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Barang siapa yang tidak mampu mencegah mulutnya dari perbuatan keji, maka ketahuilah hadratan muhtaramin rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada makna atau arti dari puasa orang tersebut meskipun dari pagi sampai malam dia menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Maka betapa meruginya hadratan muhtaramin rahimakumullah, orang-orang yang diperjumpakan dengan Ramadan namun dia tidak mendapatkan apa-apa di Ramadan tersebut. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, khutbah singkat ini semoga mampu menjadi pelajaran bagi diri kita untuk mengintrospeksi diri kita, karena sungguh 12-13 hari sudah berlalu dari bulan Ramadan. Mari kita melihat apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat selama 13 hari tersebut, dan sisanya masih ada. Maka perbaikilah diri kita dari segala macam bentuk kekurangan-kekurangan yang belum sempat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa shafi'ina wa zurina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحا بقدسه، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أولادنا واهد شبابنا واهد نساءنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهدنا جميعا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.